Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu serta anak-anak kami, umumnya jamaah zuhur Mesir Raya Sumatera Barat, karramakumullah. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 112, Allah memberikan suatu peringatan yang pasti melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ayat itu menyatakan bahwa manusia tidak akan pernah merasa tentram kecuali dia memperhatikan dua hubungan, hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah itu hubungan ibadah. Ibadah apapun yang dilakukan itu pada utamanya merupakan pertanda adanya perbaikan hubungan dengan Allah, yang diistilahkan ayat dengan hablum minallah. Sementara hablum minan nas itu adalah muamalah, hubungan pergaulan, mulai dari rumah sampai keluar rumah itu muamalah. Ketika keduanya cacat atau salah satunya cacat, maka pada akhirnya azillah akan terus dirasakan. Azillah, ketidaknyamanan, ketidaktentraman, kehinaan. Hablum minallah ketika cacat sebenarnya obatnya mudah, hanya dengan taubat. Dalam surat At-Tahrim disebut dengan taubatan nasuha, itu selesai. Mulai dari an-nadamu bil qalbi, ada penyesalan, lalu diikuti dengan wal istighfaru bil lisan, ada kalimat istighfar, permohonan atau pernyataan minta ampun kepada Allah. Lalu al-ikhla'u anil badan, menjauhi perbuatan serupa, wal ithmaru ala alla ya'ud, dan bertekad untuk tidak akan mengulanginya lagi, itu selesai. Allah menyebut innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah bisa mengampuni semua dosa apa saja. Itu urusan-urusan dengan Allah. Tapi urusan dengan manusia tidak seperti itu. Allah pun tidak mendominasi, tidak memonopoli urusan seseorang dengan orang lain, akan langsung diampuni Allah, tidak. Makanya ada istilah as-safhah. Safhah itu
saling memaafkan, kalau bisa berjabat tangan, dan kalau tidak sempat saling memaafkan, itu seperti sering kita dengar, mungkin kita baca juga, kita tonton lewat media-media yang ada, betapa bahayanya ketika hablum minan nas kita tidak selesai. Nanti pada hari kiamat disebut Nabi sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut, yang pada mulanya datang dengan modal besar, kumpulan pahala dari berbagai ibadah, tapi pada akhirnya memikul dosa dan turiha ilan nar, dicampakkan, bukan dimasukkan bahasanya, dicampakkan ke neraka. Makanya dalam berbagai ayat, dalam berbagai hadis, kita disuruh untuk al-islah, bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan manusia, baik manusia itu di luar rumah kita atau di dalam rumah kita. Di dalam rumah kita ada ayah, ada anak, itu yang bertingkat. Ada ayah, ada anak. Di dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah di situ menyatakan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Aba'ukum itu bahasa Al-Quran. Kalau diambil kata dari aba'u itu aba', bahasa Minang sangat dekat dengan istilah aba'. Aba'ukum, aba'mu, itu mulai dari yang melahir, yang penyebab kita lahir, ayah kita, ayahnya lagi, ayahnya. Dalam bahasa fikih, wa in ala, andaikan masih hidup sampai terus ke atas, itu masuk aba. Wa abna'ukum, begitu juga ke bawah. Jadi tidak heran kalau di Minang ini, ya seseorang, ya katakanlah masih memakai bahasa asli, jangan bahasa kota, pusat kota. Dia memanggil aba ke ayahnya, juga mengambil aba ke kakeknya, biasa. Demikian juga ke bawah, memanggil anak ke anak kandungnya, dan juga memanggil anak ke cucunya. Lalu penegasan ayat, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Hubungan nasab kamu ke ayahmu dan ke anakmu, kamu tidak bisa memastikan dekatan ke siapa. Kita dekat ke siapa? Dekat ke ayah atau dekat ke anak? La tadruna, kata Allah. Kamu nggak bisa menentukan. Ayah menjadi penyebab kita lahir. Anak menjadi penyebab, ya, anak kita menjadi penyebabnya lahir. Jadi berarti ketika kita kaitkan dengan ayat yang dibaca di awal, hablum minallah dan hablum minan nas, untuk ke dalam ini perlu juga diperhatikan. Hablum minan nasnya antara kita dengan aba kita dan kita dengan anak kita. Ketika dalam beberapa teks Al-Quran maupun hadis ada disebutkan betapa perlunya berbakti kepada ayah ibu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, itu antara lain yang sangat populer. Wala taqul lahuma uff, jangan katakan uff. Uff itu sebenarnya suatu kata yang pada akhirnya menyakitkan hati. Jadi yang selevel dengan itu, yang distilahkan dengan fahwal khitab, itu dilarang semua.
Semua yang pada akhirnya menyakiti hati, mengatakan kepada kedua orang tua dilarang. Mendiamkan orang tua pun dilarang. Kalau ada yang mencibir juga dilarang. Itu satu level. Ada yang lahnul khitab, nggak ada teks yang melarang membunuh orang tua, memukul, menampar. Tapi dari kata itu saja sudah bisa disimpulkan sedang mengatakan yang menyakiti hati mereka saja dilarang. Apalagi yang menyakiti hati dan badan mereka. Itu dilarang. Dan ini yang biasa kita fokus terhadapnya, sehingga membaca, memang Al-Quran juga mengajarkan doa Rabbighfirli wali walidayya, kadang dengan redaksi lain Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidayna. Ya, itu dalam rangka berbakti kepada ayah ibu. Tapi bagaimana ke anak? Amat jarang kita dengar bagaimana kita memperhatikan anak, padahal tegas ayat yang kita bacakan tadi di surat An-Nisa ayat 7 itu kan wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Anak juga harus jadi perhatian. Jadi kalau ayah jadi perhatian, ke atas ke bawah juga harus jadi perhatian. Makanya ketika ada doa yang biasa kita baca seperti yang disebutkan tadi, bahasa Al-Quran sebagiannya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, sebenarnya untuk anak pun ada doanya, tapi amat jarang kita dengar. Ketika kita baca akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ya, ayat yang menjelaskan identitas seorang ibadur rahman, hamba Allah. Lalu di ayat yang ke-8-nya disebutnya di situ, wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ayat 24 surat Al-Furqan. Itu menunjukkan adanya perhatian kita juga kepada keturun generasi kita. Tidak ke ayah, ke atas saja. Jadi berarti ke depannya tentu perlu kita gandengkan keduanya. Ketika kita membaca Rabbighfirli wali walidayya atau Rabbana ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, lalu susul dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, masuk abna tadi. Abaukum wa abnaukum masuk dzurriyyatina. Jadi keduanya diganting. Baru balance. Tidak ke atas saja, ke bawah ya juga. Jamaah terhormat, ini perlu dalam rangka memperhatikan hablum minallah dan hablum minan nas. Dan ketika kita bawa ke rumah, tidak pula hanya satu sisi saja, hubungan atau perhatian kepada orang tua saja, tidak, tapi kepada anak juga, keluarga juga harus jadi perhatian. Maka sekali lagi, agaknya sangat pantas, bahkan seharusnya kita gandengkan juga doanya, karena kedua-duanya diperintahkan ayat. Ketika kita mendoakan orang tua kita dengan kalimat redaksi pilihan kita lah, mau Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, atau mau mutakallim ma'al ghair, kita bicara sendiri membawa nama orang lain, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidayna, jangan lupa kemudian disusul dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ada di akhir, di bagian akhir surat Al-Furqan, ya, surat Al-Furqan yang merupakan di antara tanda-tanda ibadur rahman. Jamaah terhormat, ini yang perlu kita sampaikan, mengingatkan kembali penerapan
duribat alaihimudz zillah ainama suqifu illa bihabmin minallah wa hablim minan nas, yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 112. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.